Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas ya teman-teman tentang al-i'rab wal bina ya. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil ya. Jadi i'rab dengan bina itu apa gitu ya. I'rab sering disebut juga dengan mu'rab, bina itu sering disebut juga dengan mabni ya. Ini dua hal yang bertolak belakang seperti miskin dan kaya kayak gitu ya. Itu kan bertolak belakang banget, langit dan bumi. Nah, i'rab itu apa, bina itu apa? Sekarang kita simak ya. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalim. Jadi akhir kalimat itu berubah-ubah, perubahan pada akhir kalimat. Contoh, alhamdu atau bisa jadi alhamda, bisa jadi alhamdi. Nah, itu adalah i'rab gitu, berubah-berubah akhirnya ya. Bisa jadi hamda, hamdi, hamdu. Nah, itu i'rab namanya. Bisa babi dukhulil amil karena kemasukan sesuatu. Jadi kapan dia bisa menjadi fathah hamda, kapan bisa menjadi kasroh hamdi, kapan bisa menjadi dhammah hamdu, itu tergantung apa yang mendahului kalimat tersebut. Mislu, contoh ya. Nah, ini perhatikan. Haza, kalau kemasukan haza maka tolibun domatain. Tapi kalau ro'aitu, aku melihat. Ya, hadza tolibun, ini adalah seorang siswa. Ya, jadi siswa ini menjadi subjek, ya kan? Ro'aitu toliban. Nah, siswanya sekarang menjadi objek. Ro'aitu, saya melihat. Tolibun atau toliban? Toliban, karena tolibnya itu atau siswanya menjadi objek. Jadi kalau menjadi objek ya atau maf'ul dalam bahasa Arab, ini menjadi fa'il subjek, ini menjadi maf'ul objek. Nah, kalau jadi objek atau jadi maf'ul berarti pakainya fathah atau fathatain ya. Hadza tolibun, ini adalah seorang siswa. Ra'aitu toliban, saya melihat seorang siswa. Nah, marartu bi tolibin, saya melewati ya, saya jalan melewati bi tolibin. Nah, bi ini masih ingat kan huruf jar. Jadi kalau kemasukan huruf jar maka dia akan menjadi kasroh atau kasrotain. Bi tolibin gitu ya. Tolibun menjadi toliban, menjadi tolibin. Nah, ini kan berubah-berubah tuh ya akhirnya. Maka dia adalah i'rab. Ya. Jadi i'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan, taghyir awakhiril kalim setiap akhir-akhir kalimat. Tolibun bisa jadi toliban, bisa jadi tolibin. Jadi sesuatu yang bisa berubah-berubah akhirnya gitu. Nah, namanya i'rab. Bisa dipahami ya? Yang kedua adalah albina atau mabni, sering disebut mabni atau albina. Albina huwa luzumu awakhiril kalim halatan wahidatan. Ini sebaliknya dari i'rab, kebalikan i'rab. Kalau i'rab mah akhirnya bisa berubah-berubah, tolibun, toliban, tolibin. Kalau albina mah ya, nah tidak bisa berubah gitu. Walaupun kemasukan apapun dia itu konsisten gitu, istiqomah. Jadi luzum awakhiril kalim. Luzum itu ketetapan, jadi tetap gitu. Akhir kalimatnya itu tetap, nggak mungkin tolibun jadi toliban. Nah, ini kan berubah, dia mah istiqomah gitu. Mislu. Contohnya ini isim-isim domir, huwa. Huwa nggak mungkin jadi huwu, nggak mungkin jadi huwi. Anta nggak jadi anti, karena beda ya, anta maksudnya kan laki-laki gitu. Nahnu nggak mungkin jadi nahna, nggak mungkin jadi nahni. Ini pokoknya tetap kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini pahami dulu. Jadi i'rab mah yang berubah-berubah akhirnya. Kalau albina mah justru kebalikannya yang tidak mungkin berubah. Kemasukan apapun huwa gitu, anta nahnu, nggak mungkin berubah ya. Oke ya, lanjut. Aqsamul i'rab. Nah, sekarang si i'rab ini kita bahas. Ada pembagiannya gitu ya. Pembagiannya ada 4, ada rofa ya. Rofa seperti tadi nih, tolibun. Ada nasab, toliban. Ada khofad, tolibin. Nah, ada jazm. Jazm ini ya sini nggak ada ya. Jazm ini nanti contohnya ini sukun. Ya, fathah domatain, ini fathatain, ini kasrotain, ini sukun. Jadi ulangi lagi, aqsamul i'rab ya, pembagian i'rab ada 4. Rofa ketika dia menjadi subjek ya. Baitun, rojulun, bunyinya ya, kitabun, domatain semuanya. Nasbun, baitan, rojulan, kitaban. Baitun kalau rofa. Kalau nasabnya menjadi baitan
gitu. Kalau khafad menjadi baitin gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa ini, kapan dibaca baitun, kapan dibaca baitan. Sabar aja. Sekarang kita lihat aja ciri-cirinya dulu ya. Jadi kalau baitun yang un wahidun kirdun hakibatun dalwun wun kayak gitu ya, yang bunyi un itu adalah rofa. Kalau an gitu ya, nasron juga bisa ya, yang fathatain maka dia adalah nasab. Terus yang ketiga adalah kalau in baitin rajulin kitabin masjidin, apalagi maktabin waladin, itu adalah khafad ya, khafad. Nah, yang keempat jazm. Jazm ciri-cirinya apa? Kalau rofa domatain, kalau nasab fathatain, kalau khafad kasratain, kalau jazm itu sukun. Lihat nih, lam yaktub. Yaktub. Enggak yaktuba, enggak yaktubi, enggak yaktuba, ya, enggak yaktubu, tapi yaktub. Jadi sukun. Nah, ini jazm. Alamatnya sukun. Gitu. Ya, dihafalkan saja dulu, nanti kita akan bahas kapannya gitu ya. Dia menjadi rofa nasabnya. Nanti satu-satu aja dulu ya, satu halaman. Falil asma'i min zalika raf'u wan nasbu wal khafad wala jazm. Ada isim, ada fi'il kan? Isim itu kata benda. Isim bisa menerima rofa, ya kan? Kayak ini kan, tolibun. Bisa menerima nasab, berarti toliban. Bisa menerima khafad, tolibin, wala jazma fiha. Tapi tidak bisa menjadi tolib. Nah, itu nggak ada. Jadi tolib itu hanya membaca saja kan. Kalau misalkan menulis harus ada toliban, tolibin, tolibun. Nggak bisa tolib saja gitu. Jadi tidak menerima jazm, tidak menerima sukun. Apa itu? Isim. Jadi semua isim, nih, ini kan ada 4 nih i'rab. 1, 2, 3, 4. Isim hanya menerima ini rofa, nasab, khafad, wala jazma fiha. Jazmnya enggak. Tidak bisa sukun kalau isim. Sedangkan walil af'al, sedangkan fi'il ya, min zalika raf'u, ini fi'il nih, kata kerja ya. Contohkan yaktub kayak gitu ya. Nah, dia bisa menerima, fi'il itu bisa menerima satu rafa. Wan nasab, dan nasab. Dan wal jazm, sama jazm. Lo yang enggak yang mana berarti? Fi'il tidak bisa, wala khafdha fiha. Fi'il tidak bisa yang ini, yang khafad. Gitu ya. Jadi kalau isim bisa rafa, nasab, dan khafad, tidak bisa jazm. Kalau fi'il yang tidak bisa yang ini, yang khafadnya. Rafa bisa, nasab bisa, jazm bisa. Tidak mungkin yaktubu menjadi yaktubi. Kata kerja kan? Fi'il, yaktub. Yaktub bisa jadi yaktubu, bisa jadi yaktuba, bisa jadi yaktub pakai sukun, tapi tidak bisa yaktubi. Jadi tidak ada sejarahnya tuh ya. Fi'il dibaca khafad dengan alamat kasrah. Contoh, yadkhulu. Yadkhulu itu kan fi'il ya, artinya masuk. Nggak mungkin dia itu yadkhuli. Nggak mungkin gitu. Kecuali nanti kalau ketemu alif lam, itu beda lagi bahasan ya. Bisa dipahami ya. Dah gitu aja. Nih, ini nanti lagi. Jadi mendingan sedikit-sedikit dulu, nanti dibahas di kelas ya. Biar paham aja dulu. Bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.